Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu Mas Gibran. Tanggapannya soal Mas Ganjar sendiri sosoknya seperti apa dan sekarang dipasangkan dengan Pak Mahfud MD? Ya, saya kira ini satu pasangan yang cocok banget ya. Nah, kan kita tahu kan kalau ditanya orang satu kata, apa sih akar masalah di negara kita? Itu satu, korupsi. Nah, kalau untuk atas itu bagaimana? Selain transparansi, butuh kepala yang berani lurus gitu loh. Kan banyak juga orang jujur, tapi tidak berani menyuarakan kejujuran atau melawan, tau nggak? Nah, begitu Pak Ganjar kemudian saya kenal sama-sama di Komisi 2 DPR ya. Ini orang berani vokal nih, ngomong nih. Nah, ngomong enggak gitu loh. Nah, ini berani. Misalnya kita waktu itu pernah, tadi saya ada cerita sama beliau juga. Kita waktu itu memang agak beda partai, saya dari Golkar waktu itu. Mereka suka ledekin, ini baju kuning kok dalamnya merah nih, kok sama Pak Ganjar sama. Jadi kalau kita kan dia pimpinan kan ya, kita ngomong apa kita suarakannya sama, gitu loh. Misal soal IKTP gitu kan, kita bisa suara yang sama, ngapain bikin IKTP gitu loh. Kalau bisa dengan bang apa segala macam gitu kan, nah kita bisa mirip lah bahasanya lah. Nah terus kita juga perjalanan dinas juga pernah bareng. Nah, dan beliau juga termasuk, saya bilang kita utang kepala nih. Waktu itu orang bilang nggak mungkin partai, teman partai waktu Komisi 2 nggak mungkin Ibu Mega kasih kamu dampingin Pak Jokowi jadi wakil. Nah cuma Pak Ganjar yang bilang, mau taruhan nggak lo? Saya jamin Ibu Mega pasti pilih lo katanya yang jadi damping Pak Jokowi. Kan bagi orang lain nggak mungkin karena minus kan. Nah tapi beliau, saya bilang ini ideologi. Beliau itu pegang teguh ideologi, punya keyakinan, ikut PD Perjuangan. Nah tambah Pak Mahfud nih, nggak ada orang yang ngomongin berani bukti terbalik, sita harta segala macam gitu kan. Nah saya yakin kalau pasangan dua ini digabung, kan kita sampaikan dari awal kan, akar masalah bangsa kita adalah korupsi. Kita harus perbaikan gaji apa segala macam. Nah, dengan pasangan yang berani memberantas korupsi, memperbaiki birokrasi, dengan memperbaiki juga istilahnya kompensasi dan benefit dan gaji lah ya. Itu, nah saya yakin kita akan bisa menuju Indonesia Emas 2045. Makanya saya bersyukur sekali Ibu Megawati yang memang bijak dari dulu, nggak hitung-hitungan primordial, nggak hitung-hitungan duit. Nah, kan sama tuh waktu calonkan saya dengan Pak Jokowi kan, saya masih ingat ada orang yang nyeletuk begini, nggak salah tuh nyalonin dua orang yang sama-sama kere miskin gitu loh. Nggak salah tuh. Ini kan Jokowi, Ahok udah orang daerah sama-sama kere miskin kok dicalonin. Nah sekarang mungkin orang kan berpikir, nggak salah tuh Ganjar Mahfud sama-sama kere, tanda kutip ya. Nanti tuh mau butuh berapa duit, uang saksi aja nggak bisa punya kan. Tapi kan akhirnya masyarakat nyumbang. Masyarakat digerakkan untuk nyumbang. Nah selama saya yakin kok, masyarakat kita kan bukan bodoh kan. Waktu saya calon gubernur aja, kalau nggak salah 70 berapa miliar resmi masuk ke bank, sampai di stop dari KPUD. Karena melebihi. Jadi sebenarnya rakyat itu ngerti kok pilih orang, bahkan mau nyumbang sebetulnya. Asal Anda betul-betul teruji. Nah yang dibutuhkan rakyat itu apa? Selama ini kan nggak salah ada Pak Jokowi sama saya masuk kan orang mulai lihat nih, oh ada loh pejabat yang mau kerja, yang mau ngurusin orang. Nah sekarang rakyat butuh, ada nggak pejabat yang berani sikat koruptor, perbaikin sistem. Dan itu teruji kan, berani pecat orang yang main. Pak Ganjar lakukan kepada dia, berani dipecat, nggak ada urusan. Pak Mahfud berani teriak ngomong nih, ngerti hukum lagi semua kan, dan juga orangnya juga takut akan Tuhan, itu yang penting. Saya kira Pak Ganjar juga orang yang takut akan Tuhan, nggak pernah tinggalin sholat, nggak juga bisa. Saya kenalkan sama-sama itu kan. Nah itu yang kita butuhkan. Kalau orang takut akan Tuhan, dia pasti tidak berani macam-macam.
Karena takut akan Tuhan akan kasih dia hikmat kan. Hikmat untuk putusan demi putusan. Dan dua pasangan ini dengan karakter teruji, dengan track record yang jelas, kita yakin akar masalah di Indonesia korupsi bisa kita selesaikan. Itu yang saya syukuri dengan pasangan dua ini. Itu sih. Soal lain, Pak Ahok, soal putusan MK yang banyak diperdebatkan pakar ahli tata negara. Menurut Pak Ahok sendiri gimana? Nah, saya kira ya, secara hukum konstitusi, MK memang nggak bisa banding ya. Putusan dia itu adalah mutlak. Walaupun secara kita berpikir, mungkin hanya secara etika lah, secara moral gitu ya. Dia ngambil kerjaannya DPR dong. Kan coba lihat putusan-putusan dia yang lain. Selalu dikembalikan. Saya pada DPR juga bareng, pernah di badan legislasi juga. Semua putusan MK membatalkan atau menambahkan itu harus diselesaikan oleh DPR. Kira-kira gitu kan. Tapi putusan kali ini kan boleh nggak? Boleh-boleh aja. Dia yang maha kuasa kok, untuk konstitusi kok. Tapi secara etika saya pikir ya, secara aturan kan kita punya porsi masing-masing nih. Legislatif ya salah satu ya legislasi. MK yang menjaga konstitusi supaya undang-undang apapun yang keluar tidak melawan konstitusi kita, kan itu tujuannya. Nah, jadi saya pikir ya dia putuskan ya kita harus terima sebagai warga negara, itu memang putusan tertinggi kok. Sama kayak BPK putusin apa, walaupun ada yang ngaco, oknumnya juga saya terima kan BPK kan, karena dia memang yang maha tinggi, nggak bisa digugat, gugat juga ke dia, apa yang mau digugat? Terus ada yang bilang ini kan jalan untuk Gibran sebagai maju sebagai cawapres dan katanya akan saya kira jalan nggak jalan bagi saya sah-sah saja kalau mereka mau putuskan. Kalau Gibran akhirnya maju berkat keputusan ini, gimana pendapat Pak Ahok? Ya, menurut pendapat saya tergantung rakyat mau pilih atau enggak. Betul nggak? Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini bicara nyali nih, saya bilang nih, karena korupsi kan sudah jadi akar semua masalah. Nah, mungkin Anda jujur, Anda boleh jadi orang jujur. Yang kita butuhkan sekarang ini jujur dan berani. Kalau cuma jujur nggak berani nggak ada guna. Berani nggak jujur lebih celaka juga. Berani nyolong lebih celaka. Tapi kan jujur, saya yakin. Tapi Anda berani nggak? Dan Mas Gibran belum terlalu berpengalaman menghadapi berbagai macam. Nah, jadi kalau Ibu Mega selalu ngomong begini, kalau saya ketemu ngomong, kenapa beliau bisa pilih Ganjar, kenapa bisa pilih saya maju ke DKI, tapi Pak Mahfud, beliau selalu katakan, ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksud DPR, kan DPR kan belum ngerti nih, pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif, yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record, ini kan butuh waktu pembuktian. Saya tidak meremehkan orang muda. Orang muda, Anda harus berani tunjukkan bahwa Anda bisa tidak kalah sama orang tua. Saya setuju. Betul kan? Tapi juga orang tua juga jangan mengatakan saya sudah tua, enggak juga. Karena proses sebuah pengalaman hidup ini, apalagi ngurus negara, Anda butuh pengalaman minimal legislatif di DPR. Itu yang disampaikan oleh Ibu Mega. Tapi kan akhir-akhir ini banyak yang meributkan soal ini ngurus negara loh, bukan keluarga. Itu tanggapan Pak Ahok gimana? Nah, saya nggak mau campur gimana pun, Pak Jokowi kan teman saya. Ini teman, dan saya menganut satu filosofi begini ya. Siapapun jadi presiden itu seizin Tuhan, seizin Allah.
maka saya respect, tetap hormat kepada presiden. Sekalipun bisa mengecewakan atau apapun, tapi saya harus hormat. Karena itu ada jabatan yang Tuhan berikan. Jadi kalau soal walaupun hormat teman ke pasangan, ya saya pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Kayak pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Nah Pak Ganjar kebetulan saya bukan satu partai, saya satu komisi dengan beda partai tapi bisa sama. Artinya kan frekuensinya mirip lah ya. Baru bisa ketemu kan. Nah, kalau nggak kan nggak ketemu. Kalau kamu suka ngerokok, aku nggak kan pasti susah mau teman kita kira-kira gitu kan. Nah kita mesti chemistry-nya ada nyambung baru bisa cocok gitu. Itu sih. Oke. Ya. Makasih. Makasih ya.